Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Amik. NIM 2141101010153. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Media. Dan saya akan sedikit menceritakan mengapa saya mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Ya, sedikit cerita, saya tertarik kepada BK ini ketika saya masih di bangku SMA. Nah, waktu itu di ketika saya masih kelas 1 SMA, saya menjadi murid yang nurut dan menjadi murid yang patuh dengan aturan sekolah. Keseharian saya ya seperti biasa, seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Dan ketika saya menginjak kelas 2 SMA, khususnya di semester genap, saya mulai agak sedikit nakal ketika di sekolah tersebut. Saya sering membolos sekolah dan saya sering eh, tidak, ya, sesekali, berapa kali mungkin saya tidak berangkat ke sekolah itu, membolos sekolah. Dan akibatnya saya sering mendapat masalah ketika di sana. Saya sering dipanggil guru BK, dipanggil balik kelas, ditanyakan alasan seperti itu, kenapa saya bisa membolos dan kenapa saya tidak berangkat. Alfa saya lebih dari batas maksimal seperti itu. Mereka, guru-guru BK saya, ada beberapa teknik yang bagaimana cara mendekati siswa, terutama eh, ketika mendekati saya untuk membuka pembicaraan. Eh, ada satu orang guru BK saya yang dia kulturnya itu lembut, halus, dan hangat ketika berdialog dengan saya. Akhirnya saya dengan ya luluh bercerita kenapa alasan saya ketika tidak berangkat sekolah, terus ketika saya membolos. Dan atas ada satu lagi guru BK yang ya mungkin lumayan disiplin, seperti itu, bisa dibilang lumayan disiplin, agak keras, seperti dengan berbicara lantang ketika berdialog dengan siswanya yang bermasalah seperti itu. Dan dari situ saya timbul ada dua perspektif tentang kepribadian saya menanggapi dua guru tersebut. Yang pertama, saya merasa nyaman, terus saya patuh kepada guru yang lemah lembut tersebut. Dan yang kedua, saya malah seperti tertekan, dan akhirnya ketika guru tersebut memerintahkan saya untuk berangkat, untuk mengikuti kelas pada biasanya, saya malah tetap membandel dan tidak pernah sekolah. Apalagi ketika ada apa ya, seperti kelas tambahan untuk bimbingan konseling seperti itu. Baik, saya ulangi, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Iya, jadi ketika saya menghadapi guru-guru yang agak disiplin seperti itu, saya merasa mengelak. Jadi apapun yang dia obrolkan, saya apapun yang dia uh, berikan nasihat kepada saya tidak masuk sama sekali seperti itu. Dan dari situ saya sadar bahwa pentingnya bagaimana cara kita memahami seseorang dan bagaimana kita memahami kepribadian, sikap, perilaku, dan keadaan psikologis seseorang. Nah, pada akhirnya saya minat setelah lulus sekolah, saya minat untuk masuk ke jurusan bimbingan konseling ini. Dan benar saja ketika saya, apalagi di semester 4 ini, saya sedang menginjak semester 4. Apalagi ketika saya semester 4, saya menemukan dua buku yang agak lumayan bagus menurut saya ini. Yang pertama ada keterampilan praktek konseling, dan yang kedua adalah teknik konseling. Nah, buku ini adalah buku rujukan-rujukan dari
salah satu psikolog luar negeri, dan ini saya kurang tahu bagaimana caranya. Di sini mengajarkan bagaimana kita belajar untuk memahami, terus untuk merespon, dan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan orang lain. Dan ketika saya belajar lebih lanjut mengenai buku ini, ya bisa dibuka saja di halaman pertama itu langsung bagaimana definisi keterampilan konseling, terus ada di bab 2 bagaimana menghargai orang lain, di bab 3 ada mengajak orang lain untuk berbicara, di bab keempat ada keterampilan mendorong orang lain untuk melanjutkan pembicaraan, dan di bab kelima ada membantu orang lain agar merasa lebih baik. Bab keenam fokus pada inti masalah. Terus bab ketujuh ada mengeksplorasi beragam solusi. Di bab ke-8 ada membantu orang lain memecahkan masalah dalam kesehariannya, membangun hubungan baik, memperhatikan kebutuhan diri sendiri pada klien, dan lain sebagainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa ketika kita sebagai konselor itu tidak sembarangan untuk memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, atau bahkan dari hal sepele pun, dari mendengar itu pun tidak sembarangan. Ada teknik-tekniknya dan keterampilan-keterampilannya. Dan yang kedua itu ada di buku coklat ini. Di dalamnya itu ada ketika kita membuka daftar isinya itu sudah jelas. Di sini ada banyak ada beberapa pengertian. Yang pertama apa itu konseling, terus yang kedua hubungan-hubungan dalam konseling, yang ketiga ada bagian ketiga ada prinsip-prinsip dan keterampilan-keterampilan dasar. Di sini dibagi lagi bagaimana kita mempelajari keterampilan yang diperlukan, melibatkan diri dan mendengarkan, itu khususnya sebagai konselor untuk menanggapi klien. Terus memparafrasekan isi, merefleksikan perasaan. Jadi seperti kita turut prihatin kepada masalah yang diderita klien, seperti itu. Dan penggunaan dan penyalahgunaan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak boleh asal bertanya, apalagi pertanyaan yang melanggar kode etik. Bahkan pertanyaan yang menimbulkan jawaban tertutup, maksudnya yang tidak menimbulkan klien itu tertarik untuk bercerita seperti itu pun tidak diperbolehkan di dalam konseling. Terus membuat rangkuman klien-klien berbicara, itu isi dari bagaimana klien itu isi dari curhatan klien tersebut itu pun dirangkum di situ untuk disimpulkan. Menciptakan akhir yang menyenangkan. Maksud di situ adalah bagaimana kita memberi kenyamanan kepada klien, terus bagaimana kita bisa membantu klien untuk memecahkan masalahnya sendiri dan sebagainya. Dan bagian keempat ada keterampilan konfrontasi, normalisasi, mengubah kerangka pandang atau reframing, terus mendebat keyakinan-keyakinan yang merugikan diri sendiri, menggali popularitas, dan lain-lain. Mengubah kerangka pandang adalah bagaimana kita mengubah pandangan dari seorang klien yang negatif atau yang pesimis menjadi optimis, seperti itu. Dan menggali popularitas. Jadi sebagian klien yang curhat kepada konselor itu biasanya mereka yang minder atau yang insecure lah ya, insecure. Nah, kita harus mengubah bagaimana cara pandangnya klien tersebut, terus keyakinannya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang baik dan yang benar. Terus membantu klien memanfaatkan kemampuan mereka. Mungkin sebagian klien itu menganggap bahwa kemampuan yang dia punya itu tidak ada gunanya, atau bahkan dia mempunyai suatu kekurangan yang dia malu, padahal di samping itu di sisi lain bahkan itu ada manfaatnya tersendiri. Nah, bagaimana cara konselor itu untuk meyakinkan bahwa kemampuan tersebut itu sebenarnya menguntungkan dan baik untuk diri kita. Terus memanfaatkan pengalaman. Jadi terkadang ada klien yang mungkin stuck pada pemikirannya di posisi tertentu.
dan dia lupa bahwa dia sebelumnya sudah punya pengalaman yang bisa menjadi tolak ukur dia untuk lanjut berjalan. Di situ kita sebagai konselor memancing klien tersebut untuk kembali mengingatkan ingatan-ingatannya dia dan memahami masalah-masalahnya dia, terus mengingatkan kembali kepada pengalaman dia untuk kembali berjalan dengan benar, dengan lurus, untuk ya kurang lebih seperti yang tadi saya bicarakan, yang tadi saya jelaskan, agar dia bisa berjalan terus. Yang selanjutnya adalah menelaah pilihan-pilihan, memfasilitasi tindakan. Dan bagian keempat adalah problem-problem penyakit terkait praktek, profesi, dan kode etik. Nah, di sini ada yang pertama lingkungan konseling, membuat catatan mengenai sesi konseling, persoalan-persoalan kultural, pengaruh nilai-nilai keyakinan yang dimiliki konselor, kerahasiaan, dan problem etis lainnya, perlunya supervisi dan mengurus diri sendiri. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada banyak poin-poin penting yang menjadi hukum, yang menjadi landasan, dan yang menjadi tolak ukur atau mungkin batasan juga ya, bagaimana kita sebagai konselor itu untuk bertindak kepada klien agar tidak mungkin melanggar kode etik atau menyalahi hukum, atau mungkin menyinggung persoalan-persoalan pribadi yang seharusnya itu tidak kita cuit atau tidak kita singgung gitu. Nah, mungkin sekian dari saya atas sedikit review saya mengenai buku ini dan tentang bagaimana saya kuliah selama saya kuliah di jurusan bimbingan konseling ini. Ya mungkin saya baru belajar sedikit dan masih banyak kekurangannya saya ini, dan mungkin hal yang bisa saya ceritakan adalah apapun tugas-tugas yang kita dapatkan dari dosen-dosen kita, ya saran saya harus tetap dikerjakan, karena ketika kita tidak mengerjakan kita akan mengulang. Kita akan banyak bermain psikologi di sini, kita akan banyak bermain mental di sini, dan mungkin ketika kita ada di semester akhir nanti kita akan sadar bahwa pentingnya kita mempelajari diri sendiri, mempelajari teori kepribadian itu penting. Dan ya, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya utarakan tadi, dan mohon maaf juga atas omongan tidak bergunanya saya di sini. Saya cukupkan dulu cerita saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.